Sebenarnya kafein itu dari sisi ilmiah itu apa dan apa saja sumber kafein yang paling umum dikonsumsi oleh masyarakat? Kafein itu salah satu komponen kimia di dalam bahan makanan, khususnya tadi bisa pertama meningkatkan tekanan darah. Berarti jumlah yang aman nih Prof untuk dikonsumsi dari Sobat PB ataupun kita itu berapa Prof dalam sehari? Sekitar 300-400 miligram kafein ya. Jadi itu setara dengan sekitar 2-3 gelas tergantung ukuran gelasnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PB, selamat datang di IP Podcast bersama saya Rafinda Mutiara Putri. Sobat PB, kafein sering ditemukan di kopi, teh, coklat, sampai minuman energi. Tapi pertanyaannya, apa sebenarnya kafein itu? Seberapa aman kita mengonsumsinya setiap hari? Dan apa dampaknya untuk kesehatan? Untuk dapat memahami lebih jauh terkait topik ini, telah hadir bersama kita di sini Guru Besar Ilmu Gizi Fakultas Ekologi Manusia IPB University, Profesor Hardinsyah. Selamat datang Prof di IPB Podcast. Terima kasih diundang lagi. IPB, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat dari saya. Profesor bagaimana? Alhamdulillah. Luar senang biasa sekali. Iya, senang sekali Prof bisa membahas terkait dengan topik yang sangat menarik. Baik. Dan kebetulan saya juga termasuk yang pengonsumsi kafein. Rasanya kalau sehari tanpa kafein tuh kayaknya ada yang berapa kurang. gelas sehari? Segelas sih Prof. Biasanya sebelum kuliah minum kafein dulu. Baik. Seperti itu. Ya. Tapi ini Prof, saya juga penasaran nih. Ke pertanyaan pertama dulu ya Prof ya. Sebenarnya kafein itu dari sisi ilmiah itu apa dan apa saja sumber kafein yang paling umum dikonsumsi oleh masyarakat? Ya, kafein itu salah satu komponen kimia di dalam bahan makanan yang memiliki karakteristik khusus ya. Karakteristik khususnya tadi bisa pertama meningkatkan tekanan darah, terutama buat yang sensitif ya, karena itu orang yang sensitif itu deg-degan kalau minum kopi. Dan juga bisa karakteristiknya bisa membuat melek ya. Kemudian juga kafein ini bisa bersifat antioksidan sehingga bisa menangkal radikal bebas penjahat-penjahat di dalam tubuh selagi dia tidak alergi ya. Kemudian ada nanti kita bicarakan juga barangkali ya sisi negatif yang perlu jadi pertimbangan nanti. Meskipun overall dia salah satu zat yang bermanfaat di dalam minuman. Baik itu dari kopi tadi udah disampaikan, dari coklat, dari teh, dan juga makanan-makanan ada yang minuman yang ditambahkan kafein. Oke, berarti sebenarnya dari kita sendiri sebagai manusia nih benar-benar butuh kafein ataukah jika tidak mengonsumsi kafein itu tidak apa-apa Prof? Ya, jadi ini kan sebagai tambahan ya untuk tujuan tertentu. Jadi orang sih tidak akan meninggal, nggak akan sakit kalau nggak minum kopi. Tapi buat orang tertentu kalau minum kopi akan lebih menggugah staminanya, menggugah semangat kerjanya. Ya, nah kadang-kadang juga karena ditambahkan gula sehingga merasa lebih berenergi lagi gitu ya dalam batas tertentu ya. Ya. Nah, berarti dalam mengonsumsi kafein ini juga pasti ada standar jumlahnya. Berarti jumlah yang aman nih Prof untuk dikonsumsi dari Sobat PB ataupun kita itu berapa Prof dalam sehari? Sekitar 300-400 miligram kafein ya. Jadi itu setara dengan sekitar 2-3 gelas tergantung ukuran gelasnya nih. Jadi kalau biasanya gelas kita kan 200-an mililiter ya. Kalau cangkir kan itu 80 mili ya. Kalau cangkir sih masih bisa berapa cangkir tuh, 6-8 cangkir karena kecil. Tapi dilihat juga karena ada juga sekarang yang konsentrat kafein ya. Ya kalau kita masuk di coffee shop itu kan ada yang konsentrat. Tapi ada juga yang decaffeinated yang tidak berkafein. Mungkin itu buat orang yang dia sensitif, jantung berdebar-debar, tekanan darah melonjak, kalau dia minum maka dia pilih decaffeinated karena dia lebih suka rasa kopinya bukan kafeinnya. Kalau buat ibu hamil, biasanya kalau ibu hamil sendiri tuh punya khasnya sendiri atau kekhususan sendiri terkait dengan takaran mungkin? Iya, kalau ibu
sebelum dia hamil udah biasa minum kopi, jadi silakan minum kopi tapi tidak sebanyak sebelum hamil ya. Jadi kalau sebelum hamil misalnya setengah gelas, sebaiknya kalau hamil bisa dihindari atau setengah gelas saja, karena kafein ini kan menurunkan penyerapan zat besi. Sementara seorang ibu hamil sama dengan usia remaja yang menstruasi ya, itu kebutuhan akan zat besinya meningkat. Jadi kalau tadi penyerapan zat besinya rendah karena adanya kafein, ini kan merugikan buat ibu hamil. Bisa dia anemi, kurang darah namanya. Oke Prof, berarti karena tadi sudah sempat dibahas terkait dengan batasnya dalam mengonsumsi kafein. Nah, berarti jika seseorang mengonsumsi kafein secara berlebihan, akankah bisa memicu gangguan tidur ataupun detak jantung yang tidak normal? Ya betul, jadi pertama tekanan darah ya. Jadi buat orang yang berlebihan atau orang yang sebenarnya dia ada sensitivitas. Tapi sebagian besar orang tidak sensitif. Dia minum itu 2-3 gelas biasa saja. Tapi ada buat orang yang sensitif, baru 1 gelas saja langsung tekanan darah meningkat dan sulit tidur. Jadi memang harus introspeksi diri. Dan kalau berlebihan, ya baik itu buat yang tadi sensitif maupun orang yang tidak sensitif, tentunya jumlahnya beda. Yang sensitif 1 gelas sudah berakibat nggak baik, tapi buat yang biasa bisa jadi 4-5 gelas ya baru ada rasa tadi tekanan darahnya terpengaruh atau tadi matanya nggak bisa cepat tidur. Dan kafein ini juga merupakan zat adiktif juga ya Prof ya? Iya. Berarti bisa menyebabkan yang namanya ketergantungan. Nah, dari para konsumen kafein nih, ciri-ciri mereka sudah mulai bergantung dengan kafein ini apa sih Prof? Ya kalau nggak ngopi, kalau dia ngopi setiap pagi dan setiap sore, kalau nggak ngopi pagi sore rasanya jadi sesuatu ada yang hilang gitu ya. Dan biasanya bisa menyemangati kerja, jadi kerja jadi nggak semangat. Berarti saya termasuk juga nih kayaknya gitu Prof. Ya. Iya. Jadi bahkan sebaliknya nggak ngopi jadi ngantuk. Gitu. Oh. Karena saya juga kalau misal belajar nggak pakai kopi, rasanya otaknya nggak ngejreng gitu Prof. Betul, seperti itu. Nah, karena tadi sudah sempat membicarakan cukup panjang terkait dengan kafein nih. Dari Profesor sendiri, apakah ada pesan kepada Sobat IPB, termasuk saya juga, yang terbiasa minum teh, kopi, ataupun minuman yang mengandung kafein setiap hari? Baik ya sahabat IPB, ya kafein memang salah satu zat yang buat sebagian orang itu dibutuhkan, buat segelintir orang yang tadi sensitif merasakan dampak buruknya tidak dibutuhkan. Nah, buat sahabat IPB yang membutuhkan tadi, baik itu untuk meningkatkan semangat kerja, meningkatkan stamina, menyebabkan mata bisa lebih produktif lagi dalam belajar, dalam bekerja, ya silakan. Tapi sebaiknya ya nggak lebih dari 4 gelas sehari. Dan kalau buat teman-teman yang tadi ada sensitif, seperti orang jatuh cinta kalau minum kopi deg-degan gitu, saya pikir itu perlu waspada ya. Betul. Karena tekanan darah meningkat mendadak, apalagi kalau dia ada penyumbatan itu bahaya. Betul. Nah, berarti Sobat PB, meskipun kafein ini juga punya banyak manfaat, kita juga harus tetap bijak dan tahu batas aman saat mengonsumsinya. Baik Sobat PB, demikian di Podcast kali ini. Saya Rafida Mutiara Putri dan seluruh kru pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.